nama saya Mutiara Dwi Kusnadi. Halo, nama saya Hilda Rumanti. Halo, saya Aisyah Azahra. Halo, perkenalkan nama saya Khairia Priana. Halo, perkenalkan nama saya Mujara Zuriatina. Halo, saya Nabila Fitri Alifia. Halo, saya Rizka Faizatul Aulia. Saya Suci Indah Permatasari, kami dari kelompok 2. Piutang lain-lain. Adapun definisi dari piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional BLU. Contoh piutang lain-lain ialah piutang pegawai, piutang bunga, dan piutang sewa. Transaksi piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penyerahan barang atau jasa atau uang di luar kegiatan operasional. Yang kedua, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, jangka waktu pelunasan. 2. Pengakuan. Yang pertama, piutang lain-lain diakui pada saat barang, jasa atau uang diserahkan walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Yang kedua, piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. Yang ketiga, apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode yang bersangkutan. Yang keempat, apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. 3. Pengukuran. Yang pertama, piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Yang kedua, penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. 4. Penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun disajikan dalam kelompok aset non-lancar. Yang kedua, piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Yang ketiga, hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, rincian jenis dan jumlah piutang. Yang kedua, jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk. Dan yang terakhir, keempat, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya ada aset lancar persediaan. Definisi persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan perlengkapan, supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat. Misalnya, barang yang dibeli untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan antara lain berupa barang jadi, barang dalam proses produksi, dan bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan, dan persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, dan rusak. Pengukuran persediaan. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah, the lower of cost and net realizable value. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual. Present location and condition. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, biaya masuk dan pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa, diskon dagang atau trade discount, rabat,
dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal. Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya. Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang. Biaya penjualan. Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan. Persediaan, perlengkapan atau supplies habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLU dinilai sebesar harga perolehannya. Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang lain dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi. Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam huruf G, dapat dihitung dengan menggunakan rumus FIFO, rata-rata tertimbang, dan LIFO. Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode di mana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan. Persediaan perlengkapan atau supplies habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLU disajikan sebesar harga perolehannya. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain: yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca. Yang ketiga, setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode. Yang keempat, peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Yang kelima, persediaan sebagai jaminan kewajiban. Uang muka. Definisi uang muka. Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian barang atau jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak BLU yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya atau pengeluaran sebenarnya, dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan selesai. Uang muka pembelian barang atau jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok atau rekanan atas pembelian barang dan jasa sebelum diterima. Pengakuan uang muka. 1. Uang muka diakui pada saat pembayaran kas. 2. Uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan. 3. Uang muka pemberian barang jasa berkurang pada saat barang dan jasa diterima. Pengukuran uang muka. Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Penyajian dan pengungkapan uang muka. 1. Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca. 2. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban. Biaya dibayar di muka. Definisi dari biaya dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan BLU. Misalnya, premi asuransi dan sewa dibayar di muka. Pengakuan dari biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu. Pengukuran dari biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau prestasi atau jasa yang diterima. Penyajian dan pengungkapan biaya dibayar di muka. Yang pertama, biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Biaya dibayar di muka disajikan secara neto.
Pada rincian persediaan laporan keuangan UNJ, di tahun 2022, persediaan yang dimiliki UNJ diantaranya mengalami defisit. Defisit di sini artinya mengalami penurunan angka persediaan pada tanggal per 31 Desember dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021. Berikut rincian surplus atau defisit rincian persediaan laporan keuangan UNJ. Yang pertama, pada barang konsumsi. Pada tahun 2021, barang konsumsi UNJ sebanyak Rp5.285.872, sedangkan pada tahun 2022 hanya sebanyak Rp3.153.657.028. Maka dari itu, pada barang konsumsi UNJ mengalami defisit di mana mengalami penurunan sebanyak Rp2.628.628.884 atau turun sebanyak 54,54% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada barang untuk pemeliharaan, di tahun 2021, bahan untuk pemeliharaan UNJ sebanyak Rp1.311.448.578 sedangkan pada tahun 2022 hanya sebanyak Rp491.301.484. Maka dari itu, pada bahan untuk pemeliharaan UNJ mengalami defisit yang dimana mengalami penurunan sebanyak Rp820.147.195 atau turun sebanyak 37,46% dari tahun sebelumnya. Lalu pada suku cadang, di tahun 2021, bahan untuk pemeliharaan UNJ sebanyak Rp1.311.448.578, sedangkan pada tahun 2022 hanya sebanyak Rp491.301.484. Maka dari itu, pada bahan untuk pemeliharaan UNJ mengalami defisit yang dimana mengalami penurunan sebanyak Rp812.147.195 atau turun sebanyak 37,46% dari tahun sebelumnya. Pada aset tetap lainnya, untuk diserahkan kepada masyarakat, di tahun 2021, aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat UNJ sebanyak Rp400.000. Sedangkan pada tahun 2022 tidak ada sama sekali yang tersedia. Maka dari itu, pada aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat UNJ mengalami defisit, karena aset tetap ini habis tak bersisa. Selanjutnya, bahan baku. Pada tahun 2021, bahan baku UNJ sebanyak kurang lebih 197 juta. Sedangkan pada tahun 2022 hanya sebanyak kurang lebih 66 juta. Maka dari itu, pada bahan baku UNJ mengalami defisit yang dimana mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 131 juta atau turun sebanyak 33,68% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, persediaan lainnya. Pada tahun 2021, persediaan lainnya UNJ sebanyak kurang lebih 124 juta, sedangkan pada tahun 2022 hanya sebanyak kurang lebih 199 juta. Maka dari itu, pada persediaan lainnya UNJ mengalami surplus yang dimana mengalami kenaikan angka sebanyak kurang lebih 74 juta atau kenaikan sebanyak 37,46% dari tahun sebelumnya. Dari seluruh total rincian persediaan terdapat kurang lebih 7 miliar pada tahun 2021, namun di tahun 2022 terdapat kurang lebih 4 miliar. Maka dari itu, jumlah persediaan UNJ dari tahun 2021 dan 2022 mengalami defisit sebanyak 3 miliar atau turun sebanyak 53% dari tahun sebelumnya. Namun, dalam hal ini apabila terjadi defisit pada persediaan tidak selalu negatif, karena apabila terjadi defisit pada persediaan, maka realisasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah dan atau untuk dijual atau untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sudah dilakukan dengan lebih baik dari sebelumnya.